warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala syahri Ramadan wa anzalahu fil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatan minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asraful anam al-Mustafa badrit tamam asyafu ila jami'il umam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Amma ba'du. Bapak Ibu yang saya hormati, pemirsa Carisma Cerita Islami Ramadan dimanapun Anda berada, teman-teman sekalian GPAI yang saya hormati dimanapun Anda berada, puji syukur alhamdulillah, mari kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas nikmatnya, karunia-Nya dan ridhonya kita ditakdirkan untuk berjumpa dengan bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat wal afiat, sehingga kita bisa menghiasi bulan Ramadan ini dengan berpuasa, melakukan amal ibadah, berzikir, salat tarawih dan tadarus Quran. Ucapkan alhamdulillah. Kedua kalinya, selawat salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah khairul insan, sebaik-baik manusia yang telah membawa kita minal dhulumati ilan nur, membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, yakni dinul Islam, agama yang diridhoi oleh Allah. Kali ketiga, saya di sini mewakili dari teman-teman GPAI Kecamatan Sekaran akan menyampaikan carisma yang berjudul tanda-tanda amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang budiman, famin alamatil qabulil amal. Sebagian tanda diterimanya amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama adalah insyirahis sadri. Hati kita merasa lapang, di mana kita tidak usah memikirkan apakah ibadah kita, sholat kita, sedekah kita, haji umrah kita diterima oleh Allah atau tidak. Pokoknya semboyan kita adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita menyadari kita ada seorang hamba, kita menyadari diri kita adalah manusia yang hina, senantiasa butuh kepada kasih sayang Allah, butuh ampunan Allah, lalu kita ikhlas melaksanakan amal ibadah. Yang kedua, tanda amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah wal istiqomatu alal khair. Senantiasa terus-menerus istiqomah dan kontinu melakukan amal kebaikan. Tidak usah kita ingin dipuji oleh seseorang, tidak usah kita merasa minder bila dicaci maki oleh seseorang. Oh, ini tiba-tiba kok ikut sholat tarawih nih, ini tiba-tiba kok ikut puasa, pada tahun lalu dia belum puasa, belum sholat tarawih, belum tadarus. Gak apa-apa, kita jalan saja ikhlas, senang melakukan amal kebaikan, maka lama-kelamaan kita akan menjadi hamba yang benar-benar mendapat predikat takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda yang ketiga adalah wal musara'atu ila ta'at, bergegas melakukan ketaatan. Bila kita semisal mendengar panggilan adzan, hati kita bergejolak, lalu mengambil air wudhu dan datang ke musola atau ke masjid untuk melakukan sholat berjamaah. Bila kita semisal pada malam hari karena ada dorongan untuk melakukan puasa, maka dengan tanpa berat hati saat kita membuka mata masih ngantuk, kita merubah pola makan yang asalnya 3 kali sehari, kita bangun pagi jam 3 malam untuk melaksanakan makan sahur demi menjalankan puasa Ramadan selama kurang lebih sehari adalah 15 jam. Kemudian tanda amal ibadah kita diterima oleh Allah yang ketiga adalah wal hadaru anis sayyi'at. Ada kekhawatiran dalam diri kita untuk berbuat maksiat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Di mana salat itu sendiri adalah membentengi diri kita, menjaga diri kita dari perbuatan keji dan mungkar. Bila mana kita menyadari sholat kita benar-benar khusyuk, insya Allah kita akan terbentengi diri kita untuk melakukan hal-hal yang bermaksiat atau hal-hal yang negatif. Dan yang terakhir, tanda amal ibadah kita diterima oleh Allah adalah wa angtatuna halu ahsan. Dia akan menjadi pribadi berperangi semakin baik, semakin bertutur kata lemah lembut, sopan santun dan berakhlakul karimah. Kepada siapapun dia akan menjadi hamba yang baik, tidak menjadi hamba-hamba yang suka menggunjing atau berbuat jelek pada orang lain. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya termasuk tanda amal ibadah kita diterima oleh Allah adalah hatinya menjadi lembut, hatinya menjadi lunak, hatinya menjadi luntur, mudah mendapatkan nasihat dan mudah menerima nasihat. Dan juga
doa-doa kita mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terpenting adalah tanda amal ibadah kita diterima oleh Allah adalah kita harus menjaga pola pikir, harus menjaga omongan, harus menjaga sikap dan tingkah laku, terutama menjaga hati. Sehingga saya berpesan sesuai dengan lagunya A'agim, jagalah hati, jangan kau kotori, jagalah hati lentera ilahi, jagalah hati, jangan kau nodai, jagalah hati cahaya ilahi. Bila hati kita bersih, pikiran pun ikut bersih. Prestasi mudah diraih, semangat pun jadi gigih. Tapi bila hati busuk, pikiran jahat merasuk. Semangat kerja memburuk, jadi makhluk yang terkutuk. Jagalah hati, jangan kau nodai, jagalah hati lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai, jagalah hati cahaya ilahi. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.